Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ketika Sistem Melukai, Jangan Menyalahkan Yesus. Kemarin saya mendapat kehormatan berbicara di ibadah di Howard University. Demikian Pastor E.R. Bernard memulai. Ia lalu menyinggung satu kalimat yang makin sering kita dengar, terutama dari generasi muda. Saya tidak religius, saya spiritual. Menariknya, ia tidak langsung menolak kalimat itu. Ia justru berkata, ia mengerti. Bahkan ia pernah ada di posisi itu ketika mulai mempertanyakan institusi dan melihat sistem gereja yang tidak mencerminkan perubahan yang dikhotbahkan. Namun ia memberi peringatan yang jujur. Spiritualitas tanpa pembentukan bisa menjadi kabur dan tidak berakar. Disinilah kita perlu jernih. Kita harus belajar membedakan antara Yesus, pribadinya, hatinya, caranya dalam menyatakan Allah dengan sistem, budaya, dan struktur yang dibangun manusia atas namanya. Kalau ini tidak dibedakan, kita mudah salah menyimpulkan. Pertanyaannya, bagaimana kita memisahkan Yesus dari sistem yang membawa namanya? Yesus sendiri sudah menjawabnya lewat sebuah perumpamaan. Seorang dirampok di tengah jalan. Ia terluka parah, tidak berdaya. Seorang imam lewat. Ia melihat, tapi berjalan terus. Seorang Lewi lewat. Ia juga melihat, lalu melewati. Mereka bukan orang sembarangan, mereka orang sistem, mereka mengerti hukum, peran, dan struktur. Namun ironisnya justru mereka yang paling dekat dengan sistem menjadi yang paling jauh dari belas kasihan. Lalu datang seorang Samaria, orang luar, bukan bagian dari struktur religius yang dihormati, tetapi dialah yang berhenti. Ia mendekat, ia merawat luka, ia memulihkan. Perumpamaan ini sederhana, tapi sangat tajam. Kadang, yang paling sibuk menjaga sistem justru kehilangan hati, dan yang benar-benar mencerminkan Tuhan justru mereka yang masih bisa melihat manusia sebagai manusia. Bukankah ini yang sering terjadi hari ini ketika seseorang berkata, "Aku spiritual, bukan religius." Sering itu bukan karena menolak Tuhan. Sering itu lahir dari luka. Ada yang pernah melayani dengan tulus, tetapi saat hidupnya goyah, yang ditanya hanya jadwal tugasnya. Ada yang datang dengan pergumulan, tetapi tidak ditanya apa yang ia alami. Yang ditanya justru siapa yang akan menggantikan perannya. Ada yang berharap didengar, tetapi yang ditemui hanyalah sistem yang harus terus berjalan. Mereka tidak sedang menolak Kristus, mereka sedang bereaksi terhadap pengalaman. Masalahnya di sini, luka dari manusia ditempelkan pada wajah Yesus, padahal Yesus tidak seperti itu. Yang melukai seringkali adalah sistem, budaya, atau pola kepemimpinan yang dibangun manusia. Para pemimpin yang tidak mencerminkan Kristus. Tapi karena semua itu memakai nama Tuhan, akhirnya orang sulit membedakan. Dan akibatnya ketika sistem melukai, pemimpin
kurang peka, Yesus ikut disalahkan. Kita juga perlu jujur, pelayanan itu tidak sederhana. Ada tekanan nyata, pelayanan harus jalan, jadwal harus aman, tim harus stabil, struktur tidak boleh terganggu. Tanpa disadari, peran pemimpin bisa bergeser, bukan lagi gembala jiwa, tetapi menjadi pengelola sistem. Fokusnya bukan lagi hati yang terluka, tetapi fungsi yang harus terus berjalan. Di titik ini pelayanan bisa berubah seperti organisasi sekuler, mengejar efisiensi, stabilitas, dan performa, dan empati mulai hilang. Tidak ada ruang untuk benar-benar memahami orang lain. Yang tersisa hanya respons praktis. Yang penting ada pengganti, yang penting ibadah tetap jalan dan sukses. Bagi orang yang sedang hancur, ini terasa seperti penolakan. Dan dari situ muncul kesimpulan pahit. Kalau begini wajah pelayanan, mungkin begini juga wajah Tuhan. Padahal Yesus sangat berbeda. Ia tidak memperlakukan manusia sebagai fungsi. Ia berhenti untuk satu orang. Ia mendengar, ia melihat jiwa, bukan sekedar peran. Ia tidak menjaga jadwal, ia menjaga hati. Yesus tidak pernah mengorbankan manusia demi pelayanan. Sebaliknya, ia mengorbankan dirinya demi manusia. Bagi para pemimpin, ini cermin yang serius. Pelayanan membawa banyak hal, pengaruh, kehormatan, akses, bahkan pujian. Semua bisa menjadi berkat, tetapi juga jadi jebakan. Garis antara pelayan Tuhan dan figur publik bisa sangat tipis, hampir tidak terlihat. Keduanya bisa dipuja, keduanya bisa dieluk-elukan. Dan saat pujian menggantikan empati, sistem kehilangan jiwa. Tulisan ini bukan untuk menolak gereja, tetapi untuk mengajak kita semua berhenti sejenak dan jujur. Apakah kita sedang mencerminkan Kristus? Atau tanpa sadar memakai sistem untuk kepentingan diri sendiri? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.